nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah pilih kita untuk uh, menuntut ilmu agama, di mana ini merupakan sebuah kewajiban, ya, uh, untuk kita menuntut ilmu agama, dan keutamaan didapatkan bagi yang berjalan suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka tidak ada jalan lain kecuali dia akan mendapatkan jalan menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menginginkan, ya, barang siapa yang berjalan menapaki sebuah jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, ya, sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, maka kita tidak tahu bagaimana jalan kita. Kalau kita tidak tahu, ya, bagaimana jalan tersebut, ya, ibarat kita mungkin ingin melakukan sebuah safar, misalkan, ya, ke misalkan daerah-daerah, misalkan di Bone misalkan. Tapi ketika kita ingin sebuah tujuan yaitu Bone, tetapi kita tidak tahu jalannya kemana, arahnya kemana. Ya, artinya di sini diibaratkan, artinya dia tidak menuntut ilmu, tidak mencari cara, tidak mencari, ya, ide supaya bisa mendapatkan tujuannya tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mungkin mengambil ijtihad sendiri, atau, ya, mengira-ngira atau apalah. Ya, akhirnya dia berjalan menuju, ya, misalnya arahnya ke Bulukumba misalkan. Jadi tidak ketemu. Ya, ya, saat berlawanan arah ibaratnya. Ya, kalau Bulukumba nanti tembusnya Selayar, ya. Baik. Kalaupun tembus Bone mungkin ya agak jauh, ya, perjalanan jauh. Ini kalau seseorang melakukan sebuah perjalanan, sebuah tujuan, tetapi dia tidak tahu jalannya. Sama ibaratnya dengan kita menuntut ilmu agama. Bagaimana kita mau mendapatkan sebuah tujuan kita untuk mendapatkan surga, kecuali kalau kita menapaki sebuah jalan menuntut ilmu. Ya, maka kita bersyukur pada Allah karena kita masih berada pada jalan itu. Ya, arah kita jelas. Ya, arah kita jelas menuntut ilmu, ya, bukan hanya di tempat perkuliahan saja, dimanapun berada kita, ya, coba ya menuntut ilmu, apakah di tarbiyah kita, ataukah dengan membaca buku, ataukah mendengarkan nasihat-nasihat para ulama dan seterusnya, itu semua masuk dalam kategori menuntut ilmu. Ya, dengannya kita mengetahui apa-apa yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Ya, dengannya kita, ya, terus bisa berjalan, ya, pada titian, pada jalan, para arah menuju surga. Jadi tidak berbolak, apa namanya, tidak berbelok-belok, ya, jelas arahnya. Ya, kalau berbelok-belok, ya, mungkin sampai ke tujuan, tapi, ya, apa namanya, waktunya mungkin, ya, terlambat. Ya, ibaratnya mungkin kalau kita bicara sirat, ya, mungkin ada yang singgah dulu, ya, waliyadzubillah, ya,
Ya, waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari apa namanya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik buat sekalian, kemudian kita salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya diucapkan ketika eh, hari Jumat, ya, tapi dimanapun kita berada, ya, jika ada kesempatan, waktu luang, maka kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan sangat banyak sekali keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sekalian yang dimuliakan Allah, eh, ya saya sampaikan, ya pekan lalu itu kita ada kegiatan dari lembaga, yaitu tentang membahas eh, tentang vaksin, ya. Ya, ya, alhamdulillah sudah dijelaskan secara rinci, ya, tentang vaksin. Ya, semoga ikut semua, Ji. Tidak ada yang tidak ikut. Ya, meskipun agak agak malam, ya. Bisa dengar itu sampai sampai selesai, ya. Jam 11 lewat 20 kalau tidak salah. Ya. Karena acara ini berpatokan pada waktu Jakarta. Ya. Itu Jakarta mungkin baginya mereka mungkin baru jam 10, ya. Tapi kita sudah 11.15, itu sudah hampir tengah malam. Alhamdulillah Ustaz ikuti, ya, seluruhnya. Ya, semoga hiwa sebagian besar juga ikut. Ya, akhirnya kita pindahkan tarbiyah kita ke webinar tersebut, ya, supaya kita ada istifadah. Ustaz juga bisa ambil istifadah pada kegiatan tersebut, antum juga bisa, ya, istifadah kepada, ya, para asatidzah kita, para ahli dokter yang ahli di bidangnya, ya, kita bisa mengambil ilmunya, ya, mengambil manfaat dari penjelasannya. Taib. Ya Ustadz, karena bukan ahlinya di bidang ini, Ustadz tidak mau bahas terpanjang tentang ini. Kita mau kembali ke materi saja, materi tarbiyah kita. Terakhir, alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kaitannya tentang tata cara sholat. Saya kira di sini kita sudah menyelesaikan materi kita tentang ibadah sholat. Artinya kita akan pindah ke materi yang baru, materi yang belum kita bahas. Di sini ada materi tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana disampaikan bahwa mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz, siapa Ustadz lupa, terkait materi ini. Ya, Ustadz mau tanya apakah materi yang selesai dibahas sama beliau atau baru sebagian atau bagaimana? Hanif. Materi tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah sudah selesai dibahas oleh Ustadz yang menggantikan dulu Ustadz? Hanya secara garis besar seperti sumber-sumber agama, nama ini, secara umumnya Terperinci kah pembahasannya? penjelasan Mengikuti materi atau materi lepas? akhir-akhirnya juga, karena yang bagian pertama itu bahas tentang asrama, tentang di pondok. Coba Ustaz tampakkan apakah beliau sudah jelaskan. Kalau memang sudah, ya nggak apa-apa. Ya, materi ketujuh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah dijelaskan beliau. Definisi sudah? Iya. Tapi sudah, ya? secara garis besarnya gitu. Yang
yang kucatat pada minimal ini. Yang B sudah belum? Manhaj sunnah jamaah sudah selesai? Sudah. Kalau yang B, lahirnya penamaan sudah belum? Sudah. Sudah. Berarti materi baru saja ya kalau begitu. Berarti kita pindah ke materi selanjutnya. Kalau memang sudah semua ini, kita masuk ke materi berikutnya, mengenal Allah. Baik. Apa tujuan daripada pembahasan materi kita ini? Yaitu agar peserta mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya dan menjadikannya sebagai tujuan. Kemudian agar peserta mampu mengimplementasikan tauhid. Ya, tauhid yang sudah dipahami, sudah dipelajari, dia bisa implementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian bisa memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Kalau kita sudah tahu, sudah mengetahui seluk-beluk tentang Allah, ya, maka kita akan memuliakan Allah. Ya, tidak dihinakan, ya, atau bahkan dicaci maki atau direndahkan dan seterusnya. Kemudian agar peserta mengetahui bahwa tauhid tidak akan tegak tanpa meninggalkan syirik. Ya, antara syirik dan tauhid itu akan ibarat antara timur dan barat. Ya, dia tidak akan tegak kalau tauhid, tidak akan tegak kalau tidak meninggalkan syirik. Ya, sebaliknya kalau dia meninggalkan syirik maka akan tegak tauhidnya. Kemudian peserta mengetahui bahaya dari syirik. Ini banyak sekali masalah terkait dengan syirik. Agar peserta mengenal jenis dan bentuk-bentuk syirik, ya, bentuknya bagaimana syirik kesyirikan. Kemudian agar peserta mampu menjauhi segala jenis kesyirikan. Setelah kita ketahui apa saja jenis-jenis kesyirikan, maka sebisa mungkin kita menjauhinya. Baik. Kita mulai dari al-usul as-salasah. Baik. Usul as-salasah adalah pembahasan yang sangat penting, ya. Ini bagian dari pelajaran akidah. Ya. Pelajaran akidah. Dan ada buku khususnya, ya. Buku khusus yang membahas tentang usul salasah. Ya, usul asal, ya. Asal kata, ya, asal. Usul, ya, asal-asal. As-salasah yang tiga. Ya, ini yang tiga ini menjadi pondasi kita, ya. Pondasi yang harus kita kuatkan. Pondasi yang harus kita ketahui seluk-beluknya. Karena ini, ya, pondasi yang sangat menentukan kita, apakah kita akan berada di surga atau berada di neraka, waliyazbillah. Ya, bukankah, ya, usul salasah ini merupakan sebuah tiga hal yang akan ditanyakan oleh malaikat, ya, mungkar, ya, dan nakir di kubur kelak. Ya, mungkin, ya, orang yang memiliki anggapan bahwa saya sudah tahu itu, ya, saya sudah tahu jawabannya, misalkan, ya, apa yang mereka ketahui dari usul salasah, tapi dia tidak tahu urgensinya apa, ya, sehingga pengetahuan yang dia miliki itu tidak mampu juga untuk diucapkan ketika ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, ya, ketika dikubur.
Kenapa? Karena dia tidak memahami betul ya makna dari kandungan usul salasa ini. Ya, ya mungkin kalau ditanya sekarang ya, wah saya gampang nanti saya bisa jawab. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ya, siapa Rasul kamu? Ya, Rasulullah. Apa agama kamu? Agama Islam. Itu ketika di dunia. Tapi ketika di akhirat, belum tentu mereka mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena dia hanya tahu pengetahuan yang dia tahu. Ya, seperti itu maknanya. Ya, seperti itu jawabannya. Tapi apakah cuma sekedar itu yang eh, menjadi pegangan untuk mereka bisa lolos dalam pertanyaan tersebut? Tentu tidak. Ya, kita harus tahu dulu bagaimana kita mengenal Allah. Ya, ya, jadi ini perlu menjadi pembahasan yang sangat sangat penting. Ya, tentu jawaban seperti ini ya hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah berikan taufik ya, berikan hidayah kepadanya. Ya, ya mungkin ya Allah alam apakah bahasa yang digunakan oleh malaikat ya ketika menanyakan. Ya, mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya pertanyaannya bahasa Arab. Apakah kita jawab dengan bahasa Arab juga? Bagaimana bagaimana pertanyaannya kalau misalkan orang awam ya belum mengenal bahasa Arab. Kira-kira mereka mampu menjawabnya? Ya, maka kita katakan bahwa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjawabnya, maka dia akan mampu untuk menjawabnya, ya. Bahasa apapun yang digunakan, kalaupun dia bahasa Arab, maka dia akan Allah berikan taufik untuk pintar menjawab dalam bahasa Arab. Tentunya pentingnya yaitu bukan hanya dari pengetahuannya dia bahasa Arab, tetapi ya dia betul mendalami ya usul salasa yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, wa ma'rifatu ad-dinil Islam. Ya. Kemudian ya apa urgensi yang kedua selain daripada urgensi ya agar kita bisa lolos dari pertanyaan ya yang akan disampaikan nanti ketika dikubur, yaitu urgensi yang kedua, dengannya kita mengetahui usul salasa, ketiga usul ini, maka kita akan rela, kita akan ridho ya apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasulullah perintahkan, sebaliknya apapun yang Allah larang kita tinggalkan, apapun yang Rasul larang juga kita tinggalkan. Maka ini sudah menjadi apa namanya bacaan-bacaan yang sering perlu kita bacakan ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Baik, intazir qalilan.
طيب واصل. طيب lanjut ya. Itu ya ma'rifatullah usul salasa ya. Di antara urgensinya itu kita ridho ya, Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sebagai Nabi kita, dan Islam sebagai agama kita. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita sudah terima apapun konsekuensi yang Islam perintahkan, syariat Islam ya, kemudian Allah, perintah Allah, kemudian perintah nabinya, maka ya kita sudah memahami urgensi daripada usul salasah ya. Karena kalau seseorang tidak ridho ya, dia hanya sekedar pengakuan saja, oh ini saya kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, siapa nabimu, Rasulullah, apa agamamu, Islam. Jadi sekedar pengakuan saja, mengaku-ngaku bahwa Tuhannya Allah, tapi dia tidak memahami betul apa isi daripada usul salasah ya. Mereka tidak ridha, mereka tidak rela ya dari perintah-perintah yang Allah perintahkan ya. Ya, ketika itu sebuah perintah, misalkan perintah sholat, ya kan banyak ya, ya orang awam gitu kan, bahkan KTP-nya Islam, ditanya apa agamamu, Islam, tapi kita lihat kesehariannya, apakah ya mereka betul-betul menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau sudah meninggalkan sholat, bukan apa artinya dia tidak menerima, mereka tidak ridho dengan ajaran Islam. Nah, ini maka ini apa namanya, tidak berbarengan ya, dari pemahamannya, dari keyakinannya, dia meyakini bahwa agamanya Islam, tetapi kemudian mereka tidak menjalani ya jalur-jalur ya rel daripada ya syariat Islam. Ya, ini yang kita perlu ketahui urgensi dari usulus salasa. Kemudian para sekalian menggunakan Allah ya. Adapun urgensi pembahasan ini, pembahasan yang sangat penting ya. Ya, ini ya, urgensi ma'rifatullah ya. Ini yang B tadi kita jelaskan. Kemudian apa urgensi dari pembahasan ini? Ya, diantaranya prinsip akidah yang paling penting. Ya, akidah yang segala-galanya. Ya, makanya dakwanya Rasulullah itu di Mekah semuanya tentang akidah. Ya, karena akidah adalah asas. Ya, pelajaran yang paling penting. Ya, karena menentukan tempat kita kelak, apakah di neraka, surga atau neraka. Waliyahzubillah kalau di neraka ya. Maka ini akidah sangat penting. Jadi urgensi kita mengenal Allah, ma'rifatullah ya, agar kita mempelajari betul-betul pelajaran akidah dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian di atasnya Islam itu eksis. Ya. Jadi kita harus senantiasa eksis pada ajaran Islam. Ya, bukan ya kemudian tahun ini karena kebetulan di Istiba misalkan ya keislamannya betul-betul maksimal ya, betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh para asatidzah. Lantas kemudian mereka tamat alumni misalkan keluar, ya dia tidak kembali menjalankan
ya ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang pernah ditanamkan oleh para asatidzah. Ya. Jadi kita senantiasa eksis pada Islam. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Sampai Allah kemudian menentukan ajal kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kita mati kecuali kita berada dalam keadaan Islam. Ya. Islam bukan hanya, ingat ya, Islam bukan hanya pengakuan, tapi Islam dalam hal ini ya mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan ya menjauhi apa yang Allah larang. Baik. Kita lanjut. Kemudian berikutnya inti ajaran Al-Qur'an. Ya, pengenalan terhadap Allah. Ya. Pengenalan terhadap Allah. Ya, jadi Al-Qur'an ini memperkenalkan ya Allah secara langsung. Ya. Jadi apa namanya Al-Qur'an ini membahas ya tentang keberadaan Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kemudian ya tentang kita beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dan seterusnya. Ya, banyak sekali pembahasan di dalam Al-Qur'an di mana kita secara langsung akan menemukan ya di dalam firman Allah yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita makin kenal ya Allah pencipta, ya Allah memberi rezeki, Allah. Jika kita sudah mengetahui semua nama-namanya, sifat-sifatnya, ya maka kita bertambah yakin. Ma'rifatullah kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengetahuan kita tentang Allah semakin mendalam. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, inti ajaran Al-Qur'an yaitu konsekuensi terhadap iman kepadanya. Ya. Jadi ya, konsekuensi kita iman kepada Allah maka tidak ada jalan lain kecuali ya itu tadi al-amru apa namanya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ini konsekuensi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yaitu balasan terhadap iman dan kufur kepadanya. Jadi ya balasan yang diberikan orang-orang beriman ya luar biasa ya. Bukan hanya didapatkan di dunia tetapi juga di akhirat. Begitu pula balasan yang buruk bagi orang-orang kafir bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan balas sesuai dengan ya keimanan mereka dengan pahala, kemudian kekufuran mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Para yang sekalian, kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ya, coba kita bahas satu-satu. Pertama di ayat ketiga, ayat 190. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran ayat 190.
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita, ya, eh, memberikan pengenalan yang sempurna kepada kita mengenai ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, sebagaimana disebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, apa yang kita pijak sekarang adalah bumi. Ya. Kemudian ada silih berganti malam dan siang. Ya. Ini merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Coba kalau misalkan siang terus, tidak ada malam, maka luar biasa ya. Kalau punya AC semua, wah, enak. Ya, artinya untuk menghindari kepanasan itu mungkin pakai AC atau kipas. Apakah mau gitu terus? Tentu tidak. Kita butuh juga malam. Ya. Kalau siang terus ya berarti bekerja terus, tidak ada istirahat. Ya. Sebaliknya kalau malam terus juga kita ya masa mau tidur terus? Ya, istirahatnya ya. Maka Allah ya menciptakan segala makhluknya tidak diciptakan kecuali memiliki hikmah dan tujuan. Waktu siang silahkan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan, ya, agenda-agenda harian dan seterusnya. Tiba malam, ya, ya, digunakan untuk istirahat. Ya, ini banyak yang dijelaskan di uh, beberapa surah, ya, diantaranya di surah An-Naba, ya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ya, Allah menjadikan malam hari bas, ya, artinya kegelapan malam itu digunakan untuk istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asha, jadikan siang itu ma'asha untuk kalian ya mencari apa namanya kehidupan, ya, bekerja dan seterusnya. Ya, ini ya, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini, langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat berikutnya, yaitu surah kedua ayat 164. Ya, ini lebih panjang lagi ya. Kalau kita buka Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan seterusnya ada beberapa ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini ayat 164. Di antaranya disebutkan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, kemudian bahtera yang berlayar, ya, kapal yang berlayar di laut. Ya, coba kalau misalkan tidak ada kapal, ya, bagaimana seseorang membawa barang yang banyak, yang apa namanya yang berat, ya, lantas kemudian Allah tidak apa namanya kehendaki perahu itu berlayar di atas laut. Maka kita ya bersyukur Allah Subhanahu wa taala ya jadikan bahtera ini, jadikan kapal ini bisa berlayar di lautan. Kemudian apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Coba kalau misalnya musim kemarau terus, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pemanasan global terjadi, ya, dan seterusnya. Ya, maka sesekali Allah menurunkan hujan air, ya, dari langit. Kemudian apa? Dengan air dia hidupkan bumi sesudah mati, sesudah kering. Ya, ya. Apa gunanya Allah menurunkan air? Ya, diantaranya yaitu dengan air itu maka hiduplah bumi. Ya, diantaranya apa? Tanaman-tanamannya. Ya, kemudian segala jenis hewan bisa minum dengannya. Ya, kemudian ya banyaklah apa namanya makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan air tersebut.
Ya, coba kalau misalkan musim kemarau terus, ya bukankah ya di beberapa tempat yang ada sekarang ya, itu sulit untuk mendapatkan air. Kenapa? Karena ya kemarau. Ya, air di bawah itu sulit untuk didapatkan. Meskipun dia sudah menggali misalkan beberapa kedalaman, ya kedalaman yang cukup dalam, tetapi karena kemarau panjang misalkan tidak bisa juga dapat air terus, ya sampai kemudian datang musim hujan baru terisi. Ya kalau musim hujan ya kadang berapa meter sudah dapat air, ya ada di beberapa tempat seperti itu. Ya, kemudian apa, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Nah, ini juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri, yaitu angin. Ya, bagaimana mungkin kita bisa hidup ya tanpa angin? Ya, kemudian awan, ya yang bisa mengendalikan antara hujan, ya terlangit dengan bumi, ya dan masih banyak lagi yang disebutkan di beberapa ayat-ayat yang terkait dengan bahwa Allah menciptakan ya apa-apa saja yang ada di bumi ini. Ya. Kemudian pada waktu sekalian melakukan Allah, kemudian Al-Quran ayat surah kedua ayat 2. Ya, kita sudah hafal semua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kita juga menjadi kesyukuran Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini kitab. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dekat kalau Al-Qur'an ini tidak diturunkan. Ya, lantas apa sandaran kita, apa pegangan kita? Ya, tidak ada. Ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. Ya, ada dua wasiat, ada dua ya pegangan yang dimana ketika kita pegang wasiat ini dengan sebaik-baiknya, ya maka kita akan tidak mendapatkan atau menjalani kesesatan, jalan di jalan yang sesat. Ya, maka ya, Al-Quran menjelaskan secara secara global. Ya, bahkan sebagian ada yang detail tentang ma'rifatullah, ya tentang Al-Quran ini ya yang Allah turunkan. Kalau sampai orang ragu dengan turunnya Al-Quran, nah ini yang bahaya. Ya, bisa saja mereka tidak akan lebih mendalami tentang ma'rifatullahnya karena mereka tidak meyakini Al-Quran atau meyakini sebagian, ya waliyazubillah. Ya, sebagian lain dia tidak terima. Ya, kalau menurut hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya dia terima, tapi kalau tidak sesuai hawa nafsunya dia tidak terima. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka inilah yang menjadi pegangan kita untuk kita mengenal Allah lebih dekat. Ya, kita imani seluruh Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita semua, ya 30 juz, ya semua banyak membahas tentang Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Kemudian berikutnya yaitu di surah 10 ayat 37, ya yang berkaitan tentang Al-Quran itu sendiri, ya. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh Sayyidina Allah. Jadi ya, seseorang itu harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu membuat Al-Quran. Ya.
Dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, ya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab Allah yang lainnya, yang sebelumnya. Kemudian Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sudah ditetapkan hukum-hukum, ya. Jadi kalau kita beriman secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian kita persingkat. Ya. Alam semesta, ya, sudah kita bahas ya bahwa segala apa yang Allah ciptakan itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan ciptaan Allah ini ya alam semesta termasuk diri kita ya harusnya kita mentadabburi ya, lebih mendalam ya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya menunjukkan bahwa inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena Dia mampu menciptakan seluruhnya. Ciptakan alam, menciptakan makhluk, ya, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Ya. Ini banyak ayatnya, ya. Silakan nanti dibuka di bukunya, di apa, di laporannya sambil ditadaburi. Ya, kemudian di ayat Quran surah Al-A'raf ayat 54 ya, yang ini ya, 7:54. Ya, setelah kita buka ya kita akan dapatkan ya inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Nah, ini juga berkaitan dengan bersemayam di atas arsy ini ya menjadi banyak pembahasannya antara para ulama, kemudian ada yang memahami berbeda dan seterusnya. Ya, adapun kita maka kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy atau bersemayam di atas arsy. Ya. Dan bukan berarti kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy. Ya, kita imani saja bahwasanya Allah berada di atas atau bersemayam di atas arsy, meskipun sebagian yang memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan arah, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu bukan di atas, ya, karena ya banyaklah alasannya begitu, ya, tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya. Bukankah kita ketika berdoa kita meminta kepada Allah di atas, ya, bukan di bawah dan seterusnya. Nah, ini pembahasan yang panjang ya. Tapi jangan sampai kita terikut dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu ya. Pemahaman-pemahaman yang salah ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ya pemahaman-pemahaman yang keliru ya, mengatakan Allah berada di mana-mana, Allah dan seterusnya ya, waliyazubillah. Ini saya tekankan ya, kenapa? Karena pembahasan ini pembahasan yang pembahasan yang banyak ya, kemudian orang tidak paham ya, tidak paham dari Allah berada di mana ya. Baik, kemudian Quran surah berikutnya yaitu 36 ayat 38 itu berada di surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya ya. Kalau saja tidak berjalan di luar atau berada di peredaran yang lain, maka hancurlah alam semesta ini ya. Kita tahu ya berapa mil jaraknya antara bumi dengan matahari. Kalau kemudian berada di peredarannya mendekati bumi, ya bisa saja bumi ini akan hangus, terbakar oleh
matahari. Tapi karena kekuasaan Allah, kebesaran Allah, Allah yang mengatur semuanya, maka ya kita kita mampu untuk tetap hidup sampai saat ini. Ya. Kemudian para sekalian, kemudian kita beralih ke mukjizat. Ya, mukjizat yang berada di surah Asy-Syu'ara ayat 67. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, sungguhnya pada demikian itu benar-benar merupakan satu tanda yang besar mukjizat. Tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, sudah banyak sekali mukjizat yang Allah perlihatkan. Ya, di antaranya mukjizat nabi, para nabi. Ya, tetapi justru mereka masih banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada mukjizat ini, maka tambah yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mukjizat tersebut. Ya, nabi ya diturunkan mukjizat berupa Al-Qur'an, kemudian mukjizat yang lain ya mampu membelah bulan. Ya, kemudian para nabi sebelumnya, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Ya, Nabi Musa yang ya bisa tongkatnya berubah menjadi ular dan seterusnya. Ya, kita yakini ini semuanya berasal dari Allah. Allah yang ceritakan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita yakini. Maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah semua terjadi itu mukjizat kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada para anbiya, kepada para nabi yang Allah pilih untuk Allah berikan mukjizat kepadanya. Taib. Allah Ta'ala alam, ya ini saja yang materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Ustadz sebagai murojaah ya, pelajaran dan para ikhwas sekalian untuk memahami khususnya tentang usulus salasa yang kita bahas barusan. Taib, lebih dan kurangnya maafkan. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Taib. Jadi mau bertanya Nah, jadwal dia. Apa Ustaz yang kita tetapkan malam Ahad? Oh, untuk tarbiyahnya. Iya. Al-asal malam Ahad. Asalnya kita tarbiyah malam Ahad. Tapi kalau kemudian ada halangan-halangan, maka Ustaz akan sampaikan dan otomatis kita akan tunda ke besoknya. Makanya bagus kalau Nakib ingatkan Ustaz besoknya. Ya, artinya kalau memang tidak bisa malam Ahad, coba tanya Ustaz, bagaimana Ustaz, apakah siap untuk mengisi malam ini? Nah, kalau sudah lihat tidak ada kegiatan, ya, nanti Ustaz jawab apakah kita jalani atau kita tunda lagi. Ya, kembali melihat sikon saja. Taib, kemarin Ustaz terakhir tarbiyah kemarin Ustaz ingatkan untuk menyetorkan dua doa. Ya, yang Ustaz ingat itu dua doa. Pertama doa akhiran doa sebelum salam. Ya, ada di mana kita berlindung dari 4 ya keburukan. Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu doa salah satu dari 3. Ya, di antaranya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman. Ya. Faghfirli maghfiratan min indika innahu huwal ghafurur rahim. Dan seterusnya ya. Ada 3 di situ doanya. Itu dihafalkan. Ya, Ustaz belum lihat di grup apakah sudah ada yang melapor atau belum. Nakib bagaimana? Oh, Ustaz. Insyaallah sebentar ingatkan. Oh ya, kalau bisa diposting doanya di grup, dan ini menjadi hafalan wajib. Ya, kita tiap hari sholat tidak pernah baca itu. Kalau kita tidak hafal. Sudah posting dari bukan lalu. Oh, sudah nonton posting ya doanya. Ya. Oh, ya, kalau sudah diposting doanya sudah bagus. Artinya Iwa tinggal menghafal saja. Ya, mungkin ada yang tidak tahu materinya atau apa. Tinggal pokoknya di screenshot, dikirim di grup. Ya,
supaya tahu apa yang menjadi hafalan wajib mereka. Jadi kita tunda kemarin itu hafalan hadis eh, yang hafalan wajib yang 16 hadis itu untuk kita hafalkan ini doa, ya. Kenapa doa ini? Karena merupakan apa namanya yang kita gunakan dalam setiap sholat kita ya. Bukan hanya lima waktu, sholat sunnah kita. Ya doa ini semestinya menjadi hafalan kemudian kita aplikasikan di setiap sholat kita. Ya, jangan hanya cukupkan fil alamin innaka hamidum majid selesai. Tapi ada doa yang kita belum kita baca dan ini menjadi sunnah. Ini sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Ini kehadiran juga saya lihat tidak maksimal ya, kurang maksimal ya. Apakah mungkin karena infonya dadakan walau alam ya, semoga mungkin kalau tidak ada halangan malam Ahad kita akan terbiah lagi, mudah-mudahan bisa maksimal kehadirannya. Kalau misalkan di grup ya mungkin banyak yang tidak baca di grup atau karena apa ya, maka tugasnya nakib untuk menjapri satu-satu ya untuk Ya sudah anak japri satu. oh masya Allah. Ini kalau sudah dijapri satu-satu ini kemudian dia tidak hadir, mungkin perlu ditanyakan kenapa sebabnya tidak hadir. Ya. Padahal kita ya, sekarang virtual, artinya untuk apa namanya selama tidak ada kegiatan yang betul-betul kesibukan-kesibukan yang betul-betul penting misalkan ya, maka kita buka ya. Kita berada di jalan ya. Beberapa asatidz juga ya ketika terbiah dengarkan terbiah ya, ada yang di rumah sakit ya lagi menjaga pasien ya, ada yang dalam kendaraan di mobil ya, seperti kemarin halakonya Ustadz ya, ada yang safar tapi masih sempat untuk membuka, masih mampu untuk membuka HP-nya meskipun dia izin ya, misalkan dia hanya mendengar saja, tidak mampu untuk tilawah karena berada di safar, oke kita maklumi ya, artinya adalah ya untuk alasan karena apa namanya tidak bisa buka HP itu kayaknya alasan yang kurang begitu kita terima ya. Dimanapun kita berada selama kita masih bisa buka HP, bisa mendengar ya, kalaupun bawa motor ya, sekarang sudah ada headset bisa dipasang di anunya, di telinganya sambil bermotor ya, misalkan safar atau apa bisa didengar ya, tidak mesti Ustadz ya. Kalau misalkan Ustadz tanya satu-satu kan tidak mungkin Ustadz tanya kalau misalkan berada di apa namanya kegiatan atau safar atau apalah ya. Kita juga tidak minta untuk tilawah misalkan kalau tidak bisa buka Quran. Intinya ya, senantiasa ikut tarbiyah dalam kondisi apapun kita ya, dalam kondisi apapun ya, misalkan ya, oke lah mungkin izin sakit ya, apakah ketika sakit kita itu kalau misalkan kita tidak tidur misalkan ya, tidak tidur istirahat, apakah kita tidak sulit untuk membuka HP? Saya rasa ya orang sakit itu banyak pegang HP ya, tidak bisakah kita membuka HP kita untuk mendengarkan saja meskipun kita tidak buka videonya ya, izin misalkan ya, ya seperti itu. Jadi tidak lagi, sebenarnya tidak ada lagi alasan yang kuat ya kalau kita masih berada di virtual. Kalau offline mungkin ya ada yang jauh, ada yang berada di kampungnya dan seterusnya, itu tidak apa namanya kita masih terima. Tapi kalau online seperti ini ya selama ada kuota ya, ada pulsa dan seterusnya ya, maka ya Parewa harus memaksimalkan untuk ikut ya. Materi kita jalan terus ya, kalau ketinggalan wah, banyak materi yang akhirnya tidak sempat didengar ya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan misalkan ya, sudah mau ujian tarif
untuk naik ke takwin misalkan dia tidak tahu. Ya, karena apa? Karena tidak mengikuti materi-materi tarbiyah yang kita sudah jelaskan. Ya, itu ya. Ini menjadi bahan perhatian para ikhwah sekalian. Taib, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan tarbiyah kita hari ini. Ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan menjadi pengingat kita ya untuk senantiasa standby saja setiap malam Ahad ya. Setiap malam Ahad atau hari Sabtu malam atau malam Ahad ya sama saja. Standby saja HP kita ya. Kalau ternyata ada info dari nakib untuk tarbiyah maka kita harus ya luangkan waktu kita untuk tarbiyah. Ya. Sampai kemudian ada infonya kalau misalnya Ustadz berhalangan maka ya standby lagi di malam berikutnya. Iya. Ya, pokoknya ya insya Allah mudah-mudahan setiap ya, apa namanya sekali sepekan lah yang kita bertarbiyah meskipun waktunya bukan di malam Ahad yang kita sudah sepakati bersama. Apakah mungkin di malam Ahad punya kegiatan lain? Kalau misalkan ada kesibukan lain ya mungkin kita pindah ke tempat yang apa namanya ke hari yang lain. Misalkan apa saat kalau malam Ahad ini saya susah ini. Misalnya ada kegiatan wajib saya ingin ikut ini misalkan. Kalau memang banyak ikhwah yang seperti itu, kita pindah ke di malam yang lain. Ya Ustadz melihat melihat saja kondisi. Kalau memang banyak, tapi kalau misalnya kan satu orang ya kayaknya tidak perlu. Ya kan tidak ada di sini malam mingguan toh. Ya seperti apa namanya orang-orang awam ya malam mingguan. Apa Ustadz, saya mau malam mingguan, kayaknya ya tidak ada lah. Ya kita husnuzon saja. Ya, yang sampai jadwalnya malam Ahad itu ke Losari, ya kita tidak tahu ya Allah alam. Jadi kalau orang orang di luar itu malam mingguannya ya jalan-jalan ya sama pacarnya, sama pacar yang tidak halal, ya kita ganti dengan tarbiyah ya. Mereka melakukan dosa, kita mendapatkan pahala ya. Ini bagian dari menuntut ilmu agama. Baik, ini saja mudah-mudahan menjadi perhatian untuk kita ya istiqamah ya. Apalagi kita sudah berada di tahun yang baru ya. Seharusnya kita memperbaharui keimanan kita. Ya, tahun Hijriah 1443 Hijriah. Kuatkan semangat kembali ya untuk menuntut ilmu, untuk bertarbiyah, untuk mengikuti halakoh-halakoh. Iya. Online sekarang sudah banyak sekali ya halakoh-halakoh online, webinar dan segala macam. Ikutlah supaya ilmu kita bertambah. Kayak dan apa namanya maksimal dalam melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tapi yang kurang yang menyebabkan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka videonya sama-sama untuk kita foto. Nanti Ustadz yang screenshot. Ayo dibuka. Yang lain. Allah ikhwah. Habib. Ayo. Saya kah? Masya Allah. Ustadz Fahrul. apa namanya? Ainun. Taib. Tabassum. Oh, ada yang mati, ada yang hidup. Ya kayaknya mungkin jaringan. Ya, udahlah. Kalau memang tidak bisa semuanya, yang ada saja. Tapi ya, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.